Halo sahabat teras berkisah, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat, semoga damai, dan semoga hati Anda selalu diberi kekuatan. Kali ini izinkan saya membawa Anda melangkah pelan ke dalam sebuah kisah yang dingin, yang memilukan, sebuah cerita yang nyata terjadi. Bukan di belantara rimba, tapi di balik pagar rumah yang kita sebut tetangga. Kisah yang akan kita dengar adalah tentang Fajar, seorang pria yang mengira kebahagiaan itu bisa dipetik dari pekarangan orang lain. Tentang Sari, istrinya, yang dipaksa menelan aib paling pahit di depan mata komunitas. Dan tentang bagaimana sebuah perselingkuhan murahan bisa merobek bukan hanya dua hati, tapi seluruh tatanan lingkungan hingga berujung pada kehancuran yang tak terbayangkan. Ini bukan hanya tentang cinta terlarang, tapi tentang harga diri yang runtuh, tentang reputasi yang terbakar habis, dan tentang tragedi yang berawal dari satu langkah keliru. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar. Sahabat teras berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Kisah ini berpusat pada dua pasang suami istri yang tinggal bertetangga, hanya dipisahkan oleh sepetak tembok pembatas dan beberapa pot bunga. Ada Fajar dan istrinya, Sari. Fajar, seorang manajer di sebelah bank swasta, dikenal supel dan punya selera humor yang bagus, tipe pria yang mudah disukai. Sari sebaliknya, adalah sosok yang lebih tenang, ibu rumah tangga yang fokus pada dua anaknya dan hobi merawat tanaman. Mereka, di mata warga kompleks, adalah keluarga ideal, mapan, harmonis, dan religius. Persis di sebelah mereka, ada Herman dan Rina. Herman adalah pengusaha kontraktor yang sibuk luar biasa. Sering berpergian keluar kota, Rina, si istrinya, adalah tipikal wanita cantik yang haus perhatian. Ia sering terlihat murung dan kesepian di teras rumahnya. Awalnya, interaksi mereka wajar. Pinjam-meminjam garam, menyambut hari raya bersama, atau sekedar berbagi cerita tentang masalah air di kompleks. Tidak ada yang aneh. Sampai satu sore saat Herman kembali berpergian, Fajar menawarkan diri membantu Rina mengangkat satu kotak besar dari mobil. Disitulah kontak fisik pertama itu terjadi. "Lelah ya Mbak Rina?" tanya Fajar sambil tersenyum tulus. Rina membalasnya dengan senyum getir. "Namanya juga hidup, Mas Fajar. Kadang beban itu terasa 2 kali lipat kalau diangkat sendirian." Itulah kalimat pertama yang membuka gerbang yang seharusnya tertutup rapat. Rina melihat kehangatan yang tidak ia dapat dari suaminya yang workaholic, sementara Fajar, yang merasa jenuh dengan rutinitas rumah tangga, menemukan kegembiraan baru dalam mata Rina yang penuh kesepian. Mereka mulai dari obrolan ringan, lalu menjadi curhat, dan akhirnya bertukar pesan rahasia, janji-janji bertemu saat Sari sedang mengantar anak ke sekolah, atau Fajar bilang sedang ada dinas kantor. Lalu muncullah pertanyaan sederhana yang kerap jadi bumbu. Apakah rumah tangga yang terlihat sempurna itu selalu sebahagia kelihatannya? Atau apakah kebahagiaan itu hanya ilusi, sebuah papan nama yang dipajang di depan rumah untuk menipu mata tetangga? Disinilah benang merah kisah ini mulai ditenun. Benang yang kusut yang sebentar lagi akan mencekik pemiliknya. Hubungan gelap antara Fajar dan Rina kini sudah bukan lagi sekedar rahasia kecil di antara mereka berdua, tapi sudah menjadi rutinitas yang terencana dan menantang. Pertemuan rahasia mereka tidak lagi cukup hanya lewat pesan singkat. Mereka mulai berani menggunakan rumah Fajar sendiri, saat Sari si istri sah Fajar berada di luar untuk kegiatan arisan atau saat Fajar bilang sedang ada dinas kantor. Ironisnya, kamar utama, kamar tempat Sari dan Fajar berbagi janji suci dan masa depan, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang kotor. Lalu semesta seolah ikut campur tangan. Di sebuah kompleks perumahan, tidak ada yang namanya rahasia sejati. Mata-mata tersembunyi itu ada di mana-mana. Tukang sayur, ibu-ibu yang bergosip di pos ronda, atau bahkan kamera CCTV tetangga yang secara tidak sengaja merekam Rina memasuki rumah Fajar di siang bolong. Awalnya, bisik-bisik itu datang perlahan. Kok Mbak Rina sering masuk rumah Mas Fajar ya kalau Mbak Sari nggak ada? Lalu bisikan itu membesar menjadi gunjingan. Ibu-ibu kompleks mulai menjauhi Sari. Mereka yang biasanya ramah dan menyambut, kini hanya memberi senyum kaku, mata mereka memancarkan rasa kasihan yang dingin atau lebih parah, penghakiman yang menusuk. Sari, si istri yang lugu dan sibuk dengan dunianya,
adalah orang terakhir yang tahu. Ia mulai merasa ada yang salah. Fajar yang sering pulang larut dengan alasan meeting mendadak, telepon Fajar yang selalu menempel seperti perangko dan tak boleh disentuh, dan yang paling menyakitkan, ia merasakan perubahan atmosfer saat ia mencoba bergabung dalam obrolan tetangga. Seolah-olah ia adalah karakter utama dalam sebuah drama yang mereka semua sudah tahu endingnya kecuali dirinya sendiri. Puncaknya terjadi saat Sari menemukan sebuah anting mungil, elegan, yang jelas bukan miliknya, terselip di balik bantal di kamar mereka. Anting itu persis seperti yang sering dipakai Rina. Darah Sari serasa berhenti. Ia tak perlu lagi konfirmasi dari siapapun. Keesokan harinya, seperti yang diperkirakan oleh semua tetangga, konflik pecah. Sari menunggu Fajar pulang. Dengan suara bergetar dan tatapan kosong, ia hanya menunjukkan anting itu. Fajar, pria yang dikenal supel dan berani, seketika menciut dan kehilangan semua kata. "Kenapa, Mas? Kenapa harus tetangga sendiri? Kenapa harus di kamar kita?" Air mata Sari sudah tidak mampu lagi mewakili rasa sakitnya. Teriakan mereka malam itu bukan hanya didengar oleh anak-anak mereka, tapi juga oleh seluruh penghuni kompleks yang kini menempelkan telinga ke jendela. Malam itu, reputasi keluarga Fajar dan Sari yang dibangun bertahun-tahun hancur lebur dalam satu teriakan pedih. Mereka tidak hanya bertengkar, mereka sedang mempertontonkan aib mereka kepada dunia. Setelah teriakan malam itu, yang terjadi bukanlah penyelesaian, melainkan kerusuhan sosial skala kecil. Rumah tangga Fajar dan Sari kini menjadi pusat perhatian. Mereka yang tadinya dipandang sebagai role model, kini dijauhi. Tidak ada lagi sapaan ramah di pagi hari. Fajar dipandang dengan tatapan menghina, sementara Sari disambut dengan tatapan kasihan yang membuat harga dirinya serasa diinjak-injak. Namun, drama tidak berhenti di sana. Herman, suami Sahrina, yang baru pulang dari luar kota, tentu saja mendengar kabar angin yang sudah menjadi badai ini. Herman yang selama ini dikenal sebagai pria kalem, meledak bak bom waktu. Ia mendatangi rumah Fajar bukan untuk berdiskusi, melainkan untuk berkelahi. Momen itu menjadi klimaks yang memalukan. Di depan gerbang, disaksikan oleh belasan pasang mata, tetangga yang menonton dari balik tirai seperti menonton film bioskop gratis, Herman dan Fajar baku hantam. Pukulan, makian, dan teriakan campur aduk. "Kau hancurkan rumah tanggaku, kau rampuk kehormatanku," teriak Herman. Fajar dalam kehancuran dan rasa bersalahnya hanya bisa membela diri dengan kepalan tangan, bukan kata-kata. Kekacauan fisik itu harus dihentikan oleh Pak RT dan beberapa pria lain. Reputasi Fajar, sang manajer bank yang terhormat, sudah runtuh hingga ke akar-akarnya. Sementara itu, Sari sudah tidak mampu lagi menahan beban. Ia tidak hanya dikhianati oleh suami yang dicintai, tapi juga dipermalukan di depan publik. Setiap tatapan kasihan dari tetangga terasa seperti cambukan di punggungnya. Anak-anaknya mulai diejek di sekolah, lingkungan yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti medan perang yang penuh penghakiman. Ada sebuah data anekdot yang sering kita dengar. 9 dari 10 kasus perselingkuhan yang terbongkar ke publik, beban sosialnya seringkali ditanggung lebih berat oleh istri sahnya daripada si suami. Sari sedang mengalami hal itu. Ia menanggung aib yang bukan sepenuhnya miliknya. Sari menjadi semakin pendiam, wajahnya pucat. Ia menolak makan, menolak berbicara, seolah-olah jiwanya sudah meninggalkan raganya. Ia melihat Fajar yang kini hanya bisa menyesal dan meminta maaf. Tapi permintaan maaf itu sudah terlambat. Kerusakan itu sudah permanen. Di tengah malam yang sunyi, setelah pertengkaran terakhir yang dingin, Sari mengambil keputusan yang paling tragis. Keputusan yang didorong oleh rasa malu, depresi, dan perasaan tak lagi memiliki tempat di dunia ini. Ia tak mampu hidup dengan aib yang sudah menjadi gosip abadi di komplek itu. "Aku tidak bisa lagi bernafas di kamar ini. Kamar ini bau pengkhianatan," bisiknya pada dirinya sendiri sebelum melakukan tindakan yang tak termaafkan. Fajar, yang tertidur di sofa ruang tamu karena Sari menguncinya keluar dari kamar utama, terbangun oleh keheningan yang aneh di pagi hari. Ketika ia berhasil mendobrak pintu kamar mereka, kamar yang menjadi saksi bisu awal mula hubungan terlarang itu, pembindangan di depannya adalah klimaks yang paling mengerikan dari kisah ini. Sari ditemukan tergantung di kamar mereka. Kabar bunuh diri Sari menyebar secepat api yang melahap.
Jika sebelumnya lingkungan hanya bergunjing, kini mereka dilanda rasa bersalah yang menusuk, bercampur dengan kengerian. Fajar, sang suami, langsung berada di ambang kehancuran mental. Ia menemukan istrinya, ia melihat hasil akhir dari keegoisannya tergantung di kamar yang dulu ia nudai. Penyesalan yang ia rasakan sudah melampaui batas. Ia kini hidup dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Pemakaman Sari adalah momen yang paling memilukan. Semua tetangga hadir, namun dalam keheningan yang mematikan. Tak ada yang berani menatap mata Fajar. Sementara itu, Rina, si tetangga yang menjadi selingkuhan, juga tidak luput dari karma. Rumah tangganya dengan Herman sudah pasti berakhir. Herman menceraikannya seketika, dan Rina terpaksa angkat kaki dari komplek itu, membawa serta label pengkhianat dan perusak rumah tangga. Ia menjadi persona non grata dimanapun ia pergi. Fajar kehilangan segalanya. Ia kehilangan istri yang mencintainya, reputasi yang ia bangun bertahun-tahun, dan yang paling parah, ia kehilangan respek dari kedua anaknya. Ia akhirnya memutuskan menjual rumahnya, meninggalkan komplek itu, dan melarikan diri dari bayangan Sari yang akan selamanya menghantui kamar utama mereka. Ia pergi, bukan sebagai manajer bank sukses, melainkan sebagai pria yang terkutuk. Lalu, apa yang tersisa dari kisah tragis ini? Kisah Fajar dan Sari menjadi sebuah urban legend yang dingin di kompleks tersebut. Setiap kali ada perselisihan antar tetangga, kisah ini selalu diangkat sebagai peringatan paling keras. Ia menjadi bukti nyata bahwa perselingkuhan bukan hanya merusak janji pernikahan, tapi juga merobek tatanan sosial, merenggut harga diri, dan pada akhirnya bisa merenggut nyawa. Sahabat Teras Berkisah, ini bukan hanya tentang setia atau tidak setia. Ini tentang konsekuensi. Ini tentang kesadaran bahwa kebahagiaan yang dicuri dari orang lain tidak akan pernah terasa manis. Ia selalu meninggalkan jejak darah, air mata, dan rasa malu yang tak terhapuskan. Pesan sederhana yang ingin kita ambil adalah jaga pagar rumah tangga Anda. Pagar yang sejati bukanlah tembok pembatas, melainkan kehormatan, komitmen, dan komunikasi yang jujur dengan pasangan. Jangan biarkan kekosongan dan kebosanan membuka pintu bagi orang ketiga, apalagi orang yang hanya berjarak satu pagar dari rumah Anda. Karena harga dari kesenangan sesaat itu bisa jadi adalah seluruh hidup Anda. Terima kasih sudah mendengarkan dan menemani kisah kelam Fajar dan Sari sampai di titik paling akhir ini. Saya tahu tidak mudah untuk mendengar sebuah cerita yang berujung pada rasa sakit sedalam ini. Semoga kisah ini tidak hanya menemani malam Anda, tapi juga menjadi sebuah cermin. Sebuah pengingat pelan bahwa setiap keputusan kita, sekecil apapun itu, memiliki gemanya sendiri dalam kehidupan orang lain. Jangan lupa tinggalkan jejak ya. Bisa berupa like sebagai tanda Anda hadir, atau komentar yang berisi refleksi atau pandangan Anda tentang kisah ini. Saya sangat menghargai setiap kata yang Anda tulis, supaya saya tahu Anda hadir dan kita bisa terus berjalan bersama, merangkai dan memaknai setiap cerita dalam Teras Berkisah berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.